Innal hamdalillahi haqqa hamdih wa nashkuruhu haqqa syukrih wa natawakkalu alaihi haqqa tawakkulih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati indahnya bulan Ramadan, untuk menikmati ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan ini. Salawat beriringkan salam kepada sang baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliaulah, perjuangan beliaulah kita dapat merasakan indahnya iman, kita dapat merasakan indahnya Islam, kita dapat merasakan indahnya syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah kurma dimanapun Anda berada, semoga kita di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga keistiqomahan kita terus berlanjut, bukan hanya sekedar di bulan Ramadan ini, tapi terus berlanjut hingga akhir hayat kelak. Jamaah dimanapun Anda berada, ada satu doa yang sering dilantunkan atau sering kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami kebaikan dunia dan akhirat. Namun pertanyaannya adalah, apa itu kebaikan dunia akhirat? Maka di hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairad dunya wal akhirah. Qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa badanan alal bala'i sabiran wa zaujatan la tabghihi khawnan fi nafsiha wala malihi. Di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ada 4 perkara. Barang siapa yang mendapatkannya, maka ia berarti ia telah dianugerahi kebaikan dunia dan akhirat. Yang pertama adalah qalban syakiran, yaitu hati yang selalu dan senantiasa bersyukur. Jika karena materi kita baru bersyukur, maka sungguh sedikit di muka bumi ini orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak, kalau ukurannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu karena uang, ataupun karena harta, ataupun karena jabatan, maka sungguh sedikit orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kategori syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan diukur dengan materi. Akan tetapi setiap pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa diukur dengan materi, non fisik, maka itu patut bagi kita seorang muslim, seorang mukmin untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah walisanan dzakiran, yaitu lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan kita dengan orang mukmin lainnya, yang membedakan kita dengan muslim lainnya, adalah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak, paling sedikit, yang paling bisa kita lakukan kalau seandainya ibadah-ibadah besar yang Allah tetapkan kepada kita, kita tidak mampu, maka yang paling simpel adalah kita hanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir tidak membutuhkan kita harus bersuci. Zikir tidak mengharuskan kita di tempat mana, yang tidak seperti ibadah-ibadah yang Allah tetapkan yang lainnya. Maka senantiasa basahi lisan kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang ketiga adalah wabadanan alal bala'i sabiron, orang yang selalu bersabar ketika mendapat bala atau bencana. Ketika orang-orang mendapatkan harta, terkadang mereka lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika orang terhimpit, terjepit, disitulah dia baru ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi banyak juga orang yang lalai dikala dia lapang,
di kala sempit baru memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang seperti itu. Adapun yang keempat adalah wa zaujatan la tabghi khunan fi nafsiha wala maliha. Orang yang mempunyai istri solehah yang tidak berkhianat kepada suaminya dan kepada hartanya, yang tidak berkhianat kepada dirinya untuk ketaatan kepada suaminya dan hartanya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mencontohkan kepada kita. Ada seorang suami yang baik, yang soleh, bahkan dia nabi, akan tetapi istrinya menjadi pengkhianat. Siapakah dia? Dia adalah Nabi Lut alaihi salam. Dan ada juga yang istrinya solehah, sungguh luar biasa. Akan tetapi suaminya membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah dia? Istrinya Fir'aun, yaitu Asyah radhiyallahu anha. Ada juga yang Allah berikan pelajaran. Keduanya ini membangkang, bahkan membangkang di hadapan Nabi kita. Siapakah dia? Dia adalah Abu Lahab beserta istrinya. Keduanya sangat-sangat membangkang di hadapan Nabi Muhammad SAW. Dan ada juga yang keduanya sama-sama melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah dia? Dia adalah Nabi Ibrahim beserta kedua istrinya. Maka bagi para suami dan para istri, jadikanlah contoh tonggak keluarga terbaik adalah keluarga Nabi Ibrahim beserta istrinya dan juga beserta anak-anaknya. Kalau kita ambil ibrohnya, kita ambil pelajarannya, kita ambil kisahnya, maka kita bisa mendapatkan faedah darinya. Semoga keluarga-keluarga kita itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bencana. Jamaah kurma dimanapun Anda berada, keempat ini semoga menjadi tolak ukur kebaikan dunia dan akhirat kita. Coba mari dari sekarang kita mulai berlatih untuk melaksanakan apa yang ada di hadisnya Rasulullah SAW ini. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.